Selamat siang teman-teman seller semua, selamat datang di webinar TikTok Shop. Perkenalkan saya Anissa dari TikTok dan saya yang akan membantu jalannya acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman seller semuanya sudah menyempatkan untuk hadir di siang hari ini. Kita hari ini akan dapat banyak sekali ilmu baru tentang bagaimana memanfaatkan platform TikTok yang sekarang sudah bisa nih dijadikan untuk tempat berjualan. Nah, jadi di sesi hari ini teman-teman semua akan mendapatkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi dan nanti materi-materinya akan dijelaskan dari tim TikTok sendiri. Kemudian nanti setelah pemaparannya selesai, teman-teman bisa langsung bertanya menggunakan fitur chat yang ada di Zoom masing-masing, sehingga nanti bisa dijawab juga oleh pembicara hari ini. Oke. Nah, tadi sudah ditunjukkan juga QR code untuk bergabung dengan grup WhatsApp seller kita. Boleh ditunjukkan lagi? Untuk kategori elektronik F&B itu bisa yang di sebelah kiri, dan untuk grup health and beauty di sebelah kanan. Silahkan diarahkan saja kamera handphonenya untuk ke barcode tersebut, kemudian pastikan handphone sudah terhubung dengan internet sehingga nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir peserta webinar yang telah dikirimkan di grup chat, sehingga nanti kami akan gampang menghubungi teman-teman seller setelah webinar ini selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memperkenalkan nih pembicara kita hari ini dari tim TikTok Indonesia, yaitu ada Kak Jonathan. Hai Kak Jonathan. Halo semua, thank you Nisa. Halo. Senang sekali nih hari ini kita bisa berbagi dengan teman-teman seller semuanya. Kak Jonathan sudah siap untuk mulai? Siap dong. Oke, baiklah. Berarti sekarang kita akan langsung mendengarkan pemaparannya ya teman-teman semua. Dimohon selama pemaparan teman-teman bisa melakukan mute di mikrofonnya sehingga nanti semuanya bisa fokus ke materi yang disampaikan. Silakan Kak Jonathan. Oke, terima kasih Nisa dan halo semuanya, seller-seller yang udah join hari ini. Mungkin ada beberapa yang barusan join ke TikTok, ada beberapa yang belum join, yang sekarang udah berjualan di platform lain. I think it's okay. Hari ini pembahasan kita sebenarnya lebih akan ke pengenalan bagaimana sih jualan di TikTok. Terus juga banyak yang pasti nanyain juga kan, kira-kira tips and triknya apa. Nah, itu hopefully bisa kita cover semuanya di pembahasan hari ini. Oke? Mungkin sebelum kita mulai, pengingat aja kalau misalnya di webinar ini kita nggak bisa open mic. Mohon maaf sebelumnya, karena ya mengingat supaya kita acaranya bisa lancar. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditinggalin ke chat box secara langsung. Itu akan kami tampung, dan kami akan nanti coba jawab pada saat Q&A session pada sesi kedua setelah penjelasan. Tapi kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, karena biasanya kita menerima pertanyaan yang cukup banyak kuantitinya, kita pasti akan tetap balas di email atau di community. Makanya jangan sampai lupa untuk join ke komunitas WhatsApp kita, yang tadi QR-nya udah kita kasih, dan nanti kita akan share lagi. Oke? Mungkin kita bisa mulai. Yang pertama, mungkin mulai dengan agendanya yang bisa dilihat di sini. Apa itu TikTok Shop, peluangnya itu kayak gimana sih di Indonesia, peluang berjualan di TikTok Shop seperti apa, terus kategori-kategori apa yang akan difokuskan pada hari ini untuk webinar kita, terus pengenalan TikTok Shop seperti apa, cara berjualannya, tips-tipsnya seperti apa, dan kenapa harus bergabungnya, karena kita juga udah ngerangkumin beberapa kisah sukses dari penjual kita sekarang. Selain itu juga ada campaign, seperti di platform lain kita juga ada campaign. Terus ada juga insentif yang bisa didapatkan seller-seller, khususnya yang masih baru. Terus juga ada pedoman orientasi, dan nanti kita terakhir ke Q&A. Jadi sekira kita bisa mulai, mungkin masuk yang ke pertama dulu, yaitu apa itu TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu sebenarnya e-commerce yang baru ada di Indonesia, selain dari existing e-commerce platform yang sekarang udah kalian ketahuin semua. Dan ini sebenarnya adalah e-commerce platformnya TikTok yang pertama di luar Cina. Jadi Indonesia itu yang benar-benar pertama dibuka, yang kedua UK. Dan ngelihat dari trennya, kenapa kok di Indonesia yang dipilih? Karena kita itu transaksinya lumayan gede dibandingkan dengan negara-negara lain tentunya yang juga ada yang besar seperti Amerika, itu salah satu yang gede juga. Tapi Indonesia definitely
menunjukkan potensi yang sangat baik, nggak cuma di dalam kuantitinya, tapi juga melihat faktor-faktor lain, pengguna TikTok, kondisi negaranya seperti apa, kita melihat sebuah opportunity yang besar di Indonesia, sehingga kita buka TikTok di Indonesia pertama. Nah, kalau kita melihat juga dari sisi demografi sendiri, atau geographically, itu juga sangat menunjang, karena di TikTok ini penggunanya bisa dilihat di statistik ini, punya kemampuan beli barang yang oke. 84% memiliki rumah atau properti sendiri, tinggal di perkotaan yaitu 66%, 62% memiliki setidaknya satu mobil, 50% mengklik postingan yang disponsori dalam 1 bulan terakhir, dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Jadi bisa dilihat bahwa nggak cuma menunjukkan potensi yang besar dalam digital marketing, tapi pengguna TikTok-nya sendiri itu sangatlah banyak dan punya kemampuan beli produk yang oke. Dan kalau kita misalnya melihat lebih dalam untuk produk, hari ini mungkin pembahasannya kita fokusnya ke elektronik, beauty, dan juga F&B. Tapi mohon maaf kalau yang di slide ini kita fokusin ke TCN, TC dan juga F&B, tapi nanti kita juga punya kategori lain kok yang kalian bisa join. Tapi untuk elektronik sendiri bisa dilihat kira-kira kategori apa yang kita rekomendasikan. Di bawah digital, di bawah komputer, peralatan, dan perlengkapan kantor, semuanya udah bisa dilihat di sini. Dan mana yang kira-kira oke untuk dijual di TikTok. Karena basically TikTok ini nggak cuma platform yang bisa untuk entertain, tapi sekarang juga setelah engage, berjualan langsung. Kira-kira itu. Dan untuk kategori makanan dan minuman, sekarang itu masih terbatas untuk makanan yang ada di dalam kemasan. Kenapa? Karena sekarang kita tuh masih integrated kedua layanan logistik, yaitu JNE dan JNT. Tentunya setelah nanti kita integrasi dengan Gojek, Grab, kita bisa support untuk makanan yang sifatnya lebih fresh. Kayak misalnya yang sekarang bisa dibeli di platform lain, misalnya daging atau sayur, itu bisa kita lakukan juga, tapi mungkin agak nanti dalam waktu 2-3 bulan ke depan, kira-kira setelah kita selesai integrasi dengan jasa logistik yang bisa melakukan pengiriman lebih cepat. Nah, mungkin di sini ada sedikit video yang mau kita share, bisa kita tonton bareng untuk pengenalan TikTok Shop. Ya, itu tadi pengenalan sedikit tentang video singkat tentang TikTok Shop, tapi mungkin kalau boleh saya rangkumin sedikit, kira-kira apa sih TikTok Shop itu? Cara berjualannya gimana? Itu kan yang paling penting. Kenapa kok ini bisa berbeda dengan platform yang lain? Karena platform yang lain kan tendensinya lebih berjualan melalui foto, kita harus ikut banyak campaign supaya bisa dapat traffic yang lebih gede, bisa mulai jualan. Sedangkan di TikTok mungkin agak berbeda. 3 hal yang harus dilakukan oleh penjual untuk bisa berjualan di TikTok bisa ditemukan di slide ini. Yaitu sellernya itu harus yang pertama bikin konten dalam bentuk live stream, artinya berjualan melalui live stream. Nggak cuman bisa berjualan, tapi di live stream ini juga bisa mendapatkan engagement yang lebih baik dengan seller-sellernya, dengan customer-customernya. Kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa dijawab. Kalau misalnya ada yang nanyain kira-kira contoh, produk itu, kalau misalnya baju ya,
bahannya seperti apa, sama-sama katun aja berbeda. Kalau misalnya F&B sama-sama jualan kacang, kualitasnya bisa berbeda. Ini yang bisa dijelaskan di live stream, yang nggak bisa dijelaskan melalui foto. Video pendek itu lebih ke pengaplikasian ke kehidupan sehari-hari untuk produk yang kita mau jual. Contohnya, ini power bank dengan teknologi terbaru. Nggak banyak orang yang mau baca, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi ini juga bisa dijelaskan di video pendek. Tampilan produk itu adalah halaman yang merangkum semua produk yang dijual oleh seller di sini. Jadi customer-nya tanpa harus lihat live stream dan video pendek, nanti kalau misalnya udah jadi repetitif customer, dia bisa ngelihat di sini. Nah, tadi di video tadi juga disebutkan bahwa TikTok itu satu tempat yang bisa merangkum semua, nggak cuma tempat iklan, tapi juga bisa dilakukan untuk nge-share konten, seperti yang di slide sebelumnya. Tapi juga kalau misalnya ada customer yang mau beli, bisa langsung dilihat di sini. Dia setelah melihat kontennya, dia bisa klik produknya di sini, yang di halaman kiri bawah, bagian kiri bawah. Dia akan ngedirect ke halaman produk, dan juga customer-nya bisa pilih quantity, langsung beli. Setelah beli, dia bisa langsung bayar, nanti akan ordernya dilarikan ke seller center-nya penjual yang ada di TikTok platform juga. Penjualnya bisa langsung ngirim. Jadi kira-kira journey dari si customer itu seperti ini. Jadi mirip banget dengan yang ada di platform lain, bedanya hanya cara jualannya, yaitu hanya dengan nge-share 3 konten tadi. Bikin 3 konten, live stream, showcase, dan juga short video. Terus kalau aku boleh lanjut ke bagian selanjutnya, ketika seller itu berjualan, yang sering menjadi permasalahan adalah nggak bisa mendapatkan traffic. Kenapa? Karena seller itu nggak punya followers yang gede. Bikin konten juga nggak bisa sebagus creators. Itulah kenapa di TikTok kita benar-benar nge-encourage seller-seller untuk nggak cuma jualan sendiri, tapi juga bekerja sama dengan kreator sebanyak-banyaknya. Kreatornya siapa? Kreatornya bisa siapa aja selama mereka terdaftar di TikTok Shop. Bisa aja dari kalangan selebritis, bisa aja dari kalangan KOL, atau dari micro creators yang sekarang udah terdaftar di TikTok, itu semua bisa diajakin kerjasama. Seperti contohnya di sini, ini ada beberapa contoh yang kita, creators yang kita tampilin. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lebih detail, nah ini kita memperlihatkan ya, gimana caranya mereka berjualan. Jadi bikin konten-konten lucu, itu sangatlah penting untuk bisa mendapatkan engagement, mendapatkan traffic, sehingga produk ini bisa dilihat lebih banyak customer. Apalagi si kreator-kreator ini punya followers, contohnya pengikutnya 2,8 juta, 1,9 juta, 1,1 juta. Ini semua adalah traffic yang bisa kalian gunakan untuk ngedirect traffic ke produk-produk kalian. Tapi jangan lupa, harus cocok juga dengan produknya. Jangan cuman, oh ini gede nih, tapi dia nggak cocok. Followersnya dia ibu-ibu, sedangkan kita jualannya produk bapak-bapak. Sangat nggak cocok. Jangan lupa, harus melihat juga kecocokannya. Nah, karena itu, kita berusaha memfasilitasi di halaman seller center itu ada juga page shop affiliate. Di shop affiliate kalian itu bisa, ini yang di kiri, find creators. Kalian bisa menemukan ribuan mungkin, atau lebih dari ribuan, puluhan ribu creators yang sekarang udah ada di TikTok. Kalian bahkan bisa juga filter. Nih, kira-kira yang kontennya mau seperti apa temanya, followersnya berapa, kira-kira followersnya itu umurnya berapa, gendernya berapa, itu semua bisa difilter supaya kalian bisa pilih. Nah, selain itu, setelah melakukan filter, kalian juga bisa nih melihat ini misalnya si creator page, followersnya sekian, demografinya sekian, kira-kira cocok. Kita klik masuk ke halamannya dia, kita akan bisa ngelihat video contoh-contoh yang udah dia bikin itu seperti apa yang selama ini udah di-share. Jadi kita bisa ngelihat secara kualitatif juga ini tuh cocok atau tidak. Nah, setelah kira-kira tahu, oh kira-kira mau bekerja sama KOL ini nih, kayaknya cocok. Kita bisa kontak dia. Antara kontaknya bisa dilakukan di dalam platformnya sendiri, di seller center, bisa juga. Atau melalui WhatsApp dan email, itu bisa dilakukan juga. Buat apa? Kita perlu negotiate ke dia. Kayak, Kak, minta tolong dong, saya mau jual produk A, produk saya itu ini, keunggulannya ini,
saya akan kasih komisi misalnya 20% setiap kali kakak ngejualin satu produk saya. Nah, setelah negosiasinya menemukan kata sepakat antara penjual dan creators, kita bisa nge-share halaman itu proposalnya di halamannya seller center juga di affiliate. Yang di sini saya kasih contoh nih, satu produk harganya 329.000, kita bisa tentuin misalnya komisinya 30% contohnya. Lalu kita submit, si creatorsnya bisa ambil. Kalau targeted plan yang di sebelah kiri di bawahnya open plan, itu bahkan kita bisa masukkan nama creatorsnya siapa secara spesifik. Misal dari yang halaman sebelumnya kita lihat, oh tadi yang oke tuh namanya Wulanwu creatorsnya, kita bisa ketik namanya dia di sana, muncul, klik submit. Nanti si creatorsnya akan bisa ngelihat, oh harga produk ini sekian, produk ini kira-kira seperti ini, komisinya sekian, saya mau ambil atau enggak. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi semuanya bisa kita lakukan di dalam platform secara smooth, very seamless. Nah, terus selanjutnya, dukungan apa yang kita bisa berikan untuk penjual-penjual baru yang ada di TikTok Shop? Yang pertama, pelatihan. Kayak hari ini kita ada webinar, tapi kalau misalnya nanti lupa, kita bisa kembali ingatkan melalui WhatsApp community. Atau kita juga punya satu portal TikTok Shop Seller University. Mirip dengan apa yang kita udah punya di platform lain. Di sana seller bisa menemukan FAQ, video, atau juga konten-konten yang kita share dalam bentuk tulisan, itu bisa dibaca lagi. Itu salah satu yang bisa kita berikan. Tapi selain itu, panduan untuk barang yang akan dijual. Di community itu biasanya kita juga akan minta SKU-SKU mana yang paling laris. Atau untuk seller-seller yang menunjukkan potensi, kelihatan nih minat, melakukan banyak aktivitas, aktif banget bikin konten, itu juga bisa allocate account managers. Jadi kalau misalnya ada campaign besar, kita bisa lebih cepat ngajakinnya, kita bisa akomodir lebih baik, kita bisa berikan suggestion. Kira-kira kerjasama dengan kreator ini dong, supaya penjualannya lebih bagus, kayaknya cocok banget nih. Atau kayaknya Pak harusnya promosinya itu sekian deh, masukin ke voucher, atau masukin ke shipping fee, atau bentuk lainnya yang bisa kita suggest atau discuss bareng. Kita bisa berikan AM juga. Terus kemudian pencocokan creator. Yang dimaksud di sini selain kita punya AM, kita itu juga punya satu tim khusus yang manage creator. Jadi kita nggak cuma manage sellersnya, tapi kita juga manage creatornya. Jadi kita pengen tahu berapa creators yang kita punya sekarang, berapa banyak yang kita udah acquire minggu ini, berapa banyak creators yang kerjasama dengan seller. Ini juga kita mau manage, kita juga coba maksimalin effort kita, nggak cuma di seller, tapi juga pada sisinya si creator. Jadi kita ingin ada sinergi yang cepat terjadi antara si seller dan juga si creators ini. Nah ini yang bikin sebenarnya paling menarik sistem atau model bisnis yang ada di TikTok yang membedakan kita dengan platform lain. Potongan biaya rendah. Saya bisa pastiin 1% flat semua kategori dan dari harga produk. 1% komisinya, dan itu sebenarnya bukan komisi untuk TikTok karena ini adalah payment fee, artinya kita teruskan ke penyedia layanan pembayaran kita, si payment gateway 1%. Logistik yang mudah itu sekarang kita kerjasama dengan JNE dan JNT, cashless, udah terintegrasi, jadi statusnya perubahannya live dan pick up. Berapapun orderan yang kalian punya akan di pick up, satu pun di pick up. Nah, yang paling menarik yang harus dicatat adalah kita sekarang masih ada satu free shipping promo. Jadi untuk Jawa maksimum subsidinya itu 30.000 free shipping. Untuk non Jawa, aku ulang. Yang Jawa nggak ada batasannya. Yang non Jawa maksimum 30.000 dan dua-duanya nggak ada minimum purchase, nggak ada minimum pembeliannya berapa. Jadi menarik banget nih, apalagi untuk yang jualan produk-produk yang biasanya shipping fee-nya lumayan mahal, laptop yang lumayan gede, itu sangatlah bermanfaat. Bisa segera digunakan. Aku berharapnya bisa segera on board, bisa segera register, bisa segera upload produk, supaya kita juga bisa bantu kalian untuk segera berjualan.
ini sebenarnya yang tadi udah saya sebutin, mungkin cepat aja, kita berusaha menemukan antara produk dan konten, nggak cuma berjualan sendiri, jadi mungkin langkah awal, segera upload produk, segera bikin konten sellernya, live sendiri, atau bikin short video sendiri, tapi selain itu juga paling penting, jangan lupa untuk kerjasama dengan content creator, untuk kontennya bisa viral, itu yang paling penting. Di sini aku cuma mau nekanin itu aja. Ini mungkin sesi yang pertama selesai di sini. Kita sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum join ke community atau yang barusan datang, karena saya lihat di sini tadi udah lumayan banyak yang datang, bisa segera scan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Aku kasih waktu kira-kira 1 menit lah dari sekarang. Silahkan. Nah, mungkin mengingatkan juga, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, jangan lupa langsung di-drop pertanyaannya di kotak chat. Nanti kita akan jawab di akhir sesi, atau di sesi yang terakhir, kita akan punya satu Q&A session, di sana bisa jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa terjawab semua, jangan takut, kita akan compile, nanti kita akan berikan, kita bisa berikan bahkan rekaman dari video hari ini, konten hari ini, terus kita juga bisa kasih PDF-nya dari PPT ini. Selain itu, kita juga akan kasih jawaban dari semua pertanyaan yang udah disubmit. Ya, silakan di-scan untuk yang belum masuk ke community-nya, ke WhatsApp group, silakan di-scan. Oke, kayaknya kita harus udah lanjut. Nanti di akhir sesi akan kita share lagi untuk yang belum sempat, jadi nggak masalah. Nah, setelah kita tadi belajar caranya, mungkin pertama ngerti dulu apa itu TikTok Shop, keunggulannya apa, gimana kita mau menjadi pemain yang berbeda di pasar, terus tahu cara-caranya untuk upload produk dan sebagainya. Kita lanjut nih. Apa campaign yang kita punya di TikTok? Dan kenapa kok kita bisa memberikan support, dan seperti apa supportnya ke kalian? Nggak cuma di platform lain yang bisa, tapi TikTok pun juga bisa. Bagaimana itu? Nah, yang pertama ada 4 jenis konten atau apa ya, mekanisme yang kalian harus lalui untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang pertama, kalian itu harus memperkenalkan produk dengan detail di short videonya. Nanti kayak seperti ini. Ini tuh dua luar biasa station, bisa buat bawa iPhone. Oke, kalau tadi kita lihat di video pertama dan yang kedua berbeda, ya kan? Yang pertama langsung ke produknya, memperkenalkan produknya in detail, dan juga berusaha ngasih sedikit penjelasan gimana pemakaiannya tiap hari, ngasih bikin si customer-nya itu penasaran, oke ini tipis bla bla bla, bagaimana cara penggunaannya, lebih ke menjual produknya langsung. Sedangkan yang kedua itu lebih ke konten lucu. Walaupun ada sedikit promosi produk ini, tapi penggunaannya seperti ini hari ini, ternyata ada elemen of surprise-nya juga, si orang yang cewek tadi ternyata ngasih
kerjaan yang banyak kayak gitu. Lebih ke engagement building atau lebih ke nge-attract si followersnya dia untuk mendapatkan lebih banyak followers. Kira-kira ini dua konten yang sebenarnya perlu dilakukan. Yang satu nambah follower base, yang satunya untuk penjualan produk. Banyak pengaplikasian yang bisa kita berikan, tapi kita ingin saya di sini mencoba dan lebih ngerti gimana cara bikin konten. Itu yang pertama. Nah, terus di konten yang ketiga dan keempat ini sebenarnya lebih bertujuan untuk membuat video preheat. Apa itu preheat? Jadi misalnya kalian mau live stream pada tanggal 30 Agustus. Kalau langsung live stream tanggal 30 Agustus, kemungkinan trafficnya itu kecil pasti, karena nggak ada yang tahu. Sehingga kalau bisa, paling enggak 2 atau 3 kali nge-share short video yang digunakan untuk memberitahukan si potential attendees atau invitees melihat live stream pada tanggal 30 Agustus ini. Jadi misalnya 10 hari sebelum live stream bikin satu short video untuk ngasih tahu. Begitu juga misalnya nanti 5 hari atau 3 hari sebelum acaranya bisa bikin short video lagi. Hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan. Untuk detailnya seperti apa kita bisa lihat. Nah, itu sebenarnya 4 jenis konten yang paling basic yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan on live stream. Oke. Nah, untuk ini showcase dari beberapa seller yang udah sukses berjualan di TikTok. Kita juga bisa lihat sebentar ya. Nah, tadi bisa kita lihat orangnya itu kelihatan sangat engaging, background-nya itu bisa dibilang quite industrial, pakai stoknya dia bahkan. Di sini saya bisa share produknya itu cuma 5 waktu dia ngelakuin live stream ini. Yang menjadi faktor kesuksesannya dia itu bisa dilihat di sampingnya. Dia itu nggak gampang nyerah. Pertama kali dia live, penontonnya itu sedikit. Tapi karena dia itu live terus, very regularly, dalam 1 minggu itu bisa 5 kali, terus gitu lagi. Lama-lama dia tuh bisa mendapatkan followers, bisa mendapatkan traffic yang lebih banyak, yang nonton itu lebih banyak. Dia juga sangat-sangat terjadwal. Misalnya tiap malam, jam 7 malam, pas jam makan malam. Karena dia tahu, customer-nya dia itu kebanyakan nontonnya jam 8 atau jam 7. Dan di sana tuh sebenarnya jam-jam yang juga kita rekomendasikan, yang oke. Kita lihat jam makan siang, jam makan malam. Itu sangat oke juga, trafficnya tinggi biasanya. Karena orang setelah makan, mau lihat satu entertainment atau nyari satu entertainment atau browsing. Nggak cuma ngelihat video, tapi orang beli produk itu juga bisa happy. Jadi itu sesuatu yang biasa dilakukan orang. Nah, di sini bisa dilihat jumlah penontonnya dia tuh nambah banyak banget. Jumlah pengikutnya dia juga, penjualannya dia itu langsung naik secara super signifikan. Terus dia juga bisa mendapatkan insentif karena dia waktu itu masih seller-seller yang baru. Terus ini kiat yang tadi juga aku udah kasih tahu. Dia regular banget, 4 kali dalam 1 minggu. Terus ini yang belum di-share, gimmick. Gimmick itu penting banget di TikTok. Jadi kayak misalnya waktu si seller ini ngelakuin live stream, dia itu ngebagi power bank Xiaomi 10.000 mAh per 30 menit.
dia tuh live streamnya 2 jam dalam satu hari, 4 atau 5 kali dalam satu minggu dia ngelakuin itu setiap 2 jam, durasi 2 jam, dan setiap 30 menit yaitu ngebagiin power bank. Gimmick seperti ini yang dibutuhkan untuk attract traffic dan juga retain. Artinya semakin banyak orang yang nonton, semakin lama durasinya dia nonton, semakin bagus, semakin besar kemungkinan dia beli produk. Itu yang kita mau. Jadi banyakin gimmick. Nggak harus kayak apa ya, giveaway. Bisa aja buy one get one atau semua jenis gimmick bisa digunakan lah, bisa very typical gimmick yang dilakukan oleh content creator yang ada di TikTok. Itu semua bisa diaplikasiin. Makanya kalau misalnya bingung, banyak-banyak lihat TikTok, itu bisa jadi sumber inspirasi. Nah, ini mungkin rangkuman dari tips-tips sukses untuk berjualan di TikTok yang bisa dilakukan oleh selebnya sendiri. Regular live stream, regular short video. Jangan lupa preheat sebelum live stream. Durasi 2-3 jam, minimum 1 jam. Dilakukan pada jam-jam yang trafficnya tinggi. Siang, yang tadi saya sudah katakan. Latar belakang bisa ditentukan. Kalau misalnya brandnya brand gede yang pengen punya branding yang bagus, ya harus di dekor yang bagus. Neon box atau neon bisa digunakan. Atau mau netral, ya mungkin bisa pakai green screen, dikasih yang animasi yang simple. Atau industrial yang nunjukin, oh ini tuh syarat-syarat yang harganya pasti murah, bisa digunakan. Pencahayaan, script penting. Host super engaging itu penting. Terus juga punya tim yang solid yang bisa ngerti gimana caranya bikin suasana itu naik. Gimmick-gimmick sama dengan platform lain, kita juga butuh harga yang kompetitif. Orang Indonesia paling suka kalau dapat potongan harga yang ekstrim, contohnya gitu, itu bisa digunakan sebagai gimmick. Terus harga yang kompetitif, produk yang unik, free shipping, nggak cuma di platform lain, di sini pun juga customer-nya mau free shipping. Terus juga voucher atau cashback itu juga bisa digunakan. Nah ini mungkin cepat aja karena kita udah sangat terbatas waktunya. Apa yang bisa dilakukan oleh seller untuk bisa menaikkan followers penjualan. Jadi bisa nge-share TikTok di halaman offline-nya dia. Kita juga bisa ngebantuin memberikan data-data apa yang dibutuhkan seller sehingga bisa tahu produk mana yang oke, traffic kalian gimana supaya bisa naikin penjualan seperti apa, itu bisa kita lakukan. Begitu juga dengan komunitas WhatsApp yang kita nanti berikan di sana, kita akan ngasih terus info-info, terus ingetin kira-kira insentif apa yang bisa kita berikan, produk-produk mana aja yang mau kita push ke creator, mana yang kita mau masukin ke campaign, itu bisa diinfoin juga ke seller, dari sellernya setiap 1 minggu sekali, paling enggak. Terus juga hal-hal lain yang paling update juga bisa di sana. Selain itu di campaign-nya TikTok, biasanya kita dalam rangka ngebangun hype-nya, bikin lebih banyak traffic-nya, kita punya hashtag challenge, ini juga biasanya kita lakukan. Nah, begitu juga dengan creators, kita juga akan memberikan bantuan dari creators. Jadi creators ini akan bisa mempromosikan juga barang-barang dari penjual. Itu juga kita lakukan karena ingat tadi kita juga sebutin kita juga manage si creatornya. Nah, terus ini mungkin sedikit teaser. Kita juga akan ada 99 campaign. Ini campaign yang udah lumayan dekat. Sama kita ada preheat-nya yang tadi mirip banget, udah aku sebutin, kayak ada hashtag challenge, intinya supaya kita bisa mendapatkan traffic yang lebih baik. Dan di hari-hari yang disebutkan di sini, kita juga ada kategori day, sebenarnya mirip dengan yang ada di platform lain. Segera join, segera kasih tahu account manager, segera kasih tahu di community WhatsApp, kira-kira saya mau ikutan, saya mau ngadain live stream di tanggal sekian, produknya ini, kita jamin paling murah, dan sebagainya. Nah, misalnya kalian mau kerjasama dengan kreator yang gede, tentu saja kita bisa kasih support yang lebih oke juga. Di sini kita klasifikasikan creators-nya itu ke level-level ini. SS itu International Celebrity, S itu Celebrity, A itu KOL, P itu yang lebih general. Kita bisa kasih support dalam bentuk traffic, kita bisa kasih support dalam bentuk lainnya yang sebenarnya tadi juga kita sebutin juga free shipping, itu semuanya bisa kita discuss.
Nah, ini requirement paling dasar, sebenarnya mirip banget yang ada di platform lain. Kalian harus pastiin harganya oke, produknya oke, cocok, rasio antara produk price dan shipping fee-nya masih masuk, dan bisa kasih sampel gratis ke creators-nya. Itu akan mempercepat dan ngebantuin kita juga dalam memilih produk mana yang akan kita masukin ke campaign. Terus yang terakhir, ini yang paling penting untuk seller baru nih, insentif. Kita yang pertama, biaya layanan udah paling rendah. Biaya pengiriman kita subsidi. Itu udah paling menarik banget untuk apalagi untuk customer Indonesia. Tapi selain yang dari dua ini, kita juga ada kebijakan 3 dan kebijakan 4. Kebijakan 3 dan 4 ini intinya kita mau memberikan kupon promosi kepada penjual. Tergantung dari satu, yang kebijakan 3 ya, berapa banyak produk yang bisa diupload. Jadi kalian upload 5 aja, kita kasih $5 kupon promosi. Terus setelah itu, kita juga pengen kalian ngelakuin live stream. Kita pengen kalian berafiliasi dengan content creator. Jadi barang kalian dijualin oleh content creators. Terus selain itu, juga bikin short video. Masing-masing bisa dibaca di sini, ada kupon yang bisa kalian dapatkan. Terus yang kebijakan keempat, berjualan. Kalian berjualan, masih dapat kupon promosi. Gila nggak sih? Siapa sih yang berjualan udah senang gitu, masih dapat kupon promosi gitu. Siapa yang nggak mau coba? Jadi, nggak cuma ngelakuin aktivitas, bikin konten yang kualitasnya semakin baik, yang semakin bisa mendatangkan traffic dan penjualan. Jadi supaya kalian bisa mendapatkan kupon promosi. Yang ini ada insentifnya juga, mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena kita udah mepet banget. Berapa banyak sesi dan juga ada insentif yang kita siapkan. Tapi mungkin untuk seller-seller yang awal bisa lebih fokus ke yang sebelumnya ini dulu, baru nanti kita bahas yang ini. Nah mungkin itu aja kayaknya yang akan aku share hari ini. Singkat aja, ini tuh dokumen apa aja yang perlu disiapkan untuk join sebagai seller corporate. Tapi kalau misalnya untuk seller-seller yang pribadi, yang non-corporate, nggak masalah, kita cuma butuh KTP dan prosesnya semua bisa dilakukan melalui Sales Center. Ini ngeliatin sedikit juga untuk bagaimana tampilan TikTok Sales Center kita, mirip banget dengan ada yang di platform lain, jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut, nggak ngerti, upload produk, manage order, ngelakuin pengiriman, setup promosi, settlement, data, dan juga konfigurasi toko bisa ditemukan di sini. Selain di affiliate yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, bisa nemuin creators. Kira-kira itu aja. Kita bisa mungkin selanjutnya kembali ke Anissa, terus nanti kita juga akan masuk ke proses Q&A. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Jonathan atas waktunya. Wah, ini keren banget ya teman-teman. Akhirnya kita udah dapet nih gimana caranya untuk berjualan di TikTok. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin, jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp kita. Teman-teman dari kategori consumer elektronik dan juga food and beverage bisa scan yang di sebelah kiri. Kemudian untuk teman-teman dari kategori health and beauty di sebelah kanan. Untuk cara scan-nya sendiri, langsung arahkan kamera handphone yang sudah terkoneksi dengan internet ke salah satu dari kedua barcode tersebut, kemudian nanti akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Nah, dari tadi nih di chatbox juga sudah di-share link untuk mengisi daftar kehadiran. Teman-teman boleh mengisi juga link tersebut, di mana nanti akan memudahkan tim TikTok untuk menghubungi teman-teman semua setelah webinar ini. Oke, nah tadi aku mendapat beberapa insight juga nih Kak John dari kolom chat, di mana teman-teman banyak yang nggak bisa melihat videonya patah-patah gitu. Nanti karena waktunya sudah mepet juga, nanti mungkin materinya akan kita share aja ya di grup supaya nanti mereka bisa lihat video-videonya sendiri. Gitu. Boleh. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Kak Jonathan mau pilih pertanyaannya atau aku yang pilihin? Silakan Anissa, pilihin aja. Jangan susah-susah. Oke. Tadi ada beberapa juga nih yang sepertinya masuknya ke chatbox-nya Kak Jonathan ya. Soalnya di aku nggak terlalu itu.
Oke, yang Oke, mungkin pertama. aku sambil lihat juga yang pertanyaannya yang paling banyak ditanyain kali ya. Boleh, boleh, boleh. Ini yang pertama dari Prima. Halo Kak, kalau untuk penarikan dana pada akun seller di Seller Center itu nanti sistemnya seperti apa ya? Apakah hal akan langsung masuk ke rekening seller atau dikumpulkan dulu di TikTok? Oke, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain soalnya berhubungan sama dana. Kalau boleh sebutin platform sebelah, prosesnya mirip banget sama di Lazada, jadi nggak perlu takut. Pada saat pertama kali seller join di Seller Center, nggak cuma masukin alamat pengiriman supaya nanti bisa di pick up, tapi juga masukin nomor rekeningnya. Jadi setelah penjualan itu berlangsung, selesai, kita akan teruskan ke penjual. Jadi kita masih belum punya sistem wallet seperti yang di platform sebelah lainnya, tapi prosesnya mirip banget dengan kalau boleh sebut Lazada. Kita akan transfer ke rekening yang udah disambungin on a very regular basis. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Prima tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Sylvia mengenai pengembalian dana atau retur barang atau klaim. Garansinya bagaimana ya, Kak? Itu nanti settingannya akan ada atau bisa ditemukan di Seller Center juga ketika nge-upload produk. Ketika nanti ada permasalahan dari customer-nya akan nge-raise, terus nanti kita juga akan coba open discussion antara si seller dan juga si customer. Sebenarnya mirip banget juga dengan yang ada di platform lain sih kalau aku boleh share. Oke, semoga Nisa, terjawab ini ya. kayaknya ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Ayu. Cara memunculkan keranjang kuning untuk berjualan gimana? Ini aku merasa sangatlah interesting sih. Sebenarnya untuk munculin keranjang kuning, itu tuh akan muncul otomatis. Jadi ketika penjual udah register Seller Center, buka Seller Center, upload produk, terus misalnya ngelakuin live stream, dia pilih nih, untuk live stream ini, jam berapa, hari apa, produknya yang mana. Itu secara otomatis produknya yang tadi udah di-upload, itu bisa muncul di halaman live streamnya. Jadi pada saat live stream, seller itu bisa nunjukin, nih produk yang dijual. Dan real time, dia bahkan bisa nge-push ke halaman TikToknya dia, live streamnya dia. Misalnya, dia memperagakan cara, kita hari ini mau pakai mouse Logitech baru, gitu. Dia bisa nge-push, jadi bisa ditemukan di sebelah kiri bawah produknya. Kalau boleh aku tunjukin dikit, itu di mana ya? Bentar. Ya, seperti yang ini. Ini dia tuh tunjukin karena dia lagi ngebahas untuk tumbler yang itu. Contohnya seperti itu. Ya, kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku sambil pilih-pilih juga ya. Ada beberapa yang masuk ke aku langsung. Apakah bisa open API? Bisa. Kita di bulan ini akan ngerilis untuk yang order dan juga tracking. Jadi harap ditunggu sebentar. Kita masih pilot. Terus nanti ke depannya di bulan depan September tengah itu kita akan rilis untuk yang produk dan juga stok. Jadi harusnya untuk integrasi API bisa dilakukan dan akan segera datang. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya yang lari ke aku langsung, apakah bisa untuk dropshipper? Kalau untuk dropshipper sekarang fiturnya masih baru dibikin, belum jadi. Jadi nggak bisa langsung ditandain, oh ini dropshipper. Seperti itu masih belum bisa. Masih perlu ditunggu sebentar untuk fitur yang ini. Terus ini ada pertanyaan yang diberikan oleh Iwan Haryadi, masih sama. Free ongkir untuk seluruh wilayah Jawa termasuk Jakarta ya? Jawabannya iya, benar. Wilayah Jawa termasuk Jakarta itu kena free ongkir, tidak ada batasan berat dan minimum pembelian, iya benar. Subsidi ongkir luar Jawa maksimum 30.000, benar sekali juga. Terus biaya layanan 1% dari product price. Followernya masih sedikit, bisa dibantu di boosting atau diaktifkan fitur live streamingnya, bisa juga.
join aja ke grup community, kasih tahu kita mau live stream sering nih, atau minta dibantu dong untuk bisa dapat followers lebih, itu semua kita bisa bantuin. Wah, ini kayaknya lumayan banyak nih yang masuk ke akun tag saya ya, direct message. Sorry, bisa nggak? Oh, recording meeting. Nanti pasti bisa di-share oleh Anissa dan Nevio nanti di grup community. Jangan lupa untuk join. Begitu juga dengan video demonya. Ada yang minta untuk demo dan juga slide-nya. Wah, banyak banget nih yang minta. Bisa diunduh rekamannya, bisa. Toko ini akan kelihatan di mana ya? Tokonya nanti bisa, sebenarnya sama. Tokonya ini kelihatannya di aplikasi TikTok. Jadi kalau misalnya kita sekarang scroll ngelihatnya masih kebanyakan video entertainment, education yang lucu-lucu atau yang informatif, sebenarnya sama. Untuk bisa menemukan produk yang dijual di TikTok atau menemukan shop yang berjual di TikTok itu sama. Scroll, dia akan ketemu video mana yang di dalamnya ada produknya yang tadi aku tunjukin. Di sebelah kiri bawah Nih, di bagian ada warna tengah kuning sini tuh. nih. Ya, benar. Atau kalau misalnya kita ke halaman tokonya, tuh bisa dikasih lihat Anissa. Nih, di tengah sini. Jadi kalau buka profilnya di bagian tengah ada gambar keranjang. Kita lihat produknya di sini. Ya, itu cara yang kedua. Yang pertama berarti scroll. Yang kedua kalau mau langsung beli nggak usah nungguin video, bisa cari tokonya. Contohnya ya ketik aja nama shopnya masing-masing. Terus abis itu melihat produk yang tadi udah di-upload, itu bisa ditemukan juga. Selanjutnya, aku langsung aja mungkin untuk cari pertanyaannya. Daftar sebagai corporate dan personal, apakah ada perbedaan fasilitas? Untuk sekarang nggak ada, masih sama aja. Tapi kemungkinan kedepannya mungkin ada. Tapi untuk sekarang masih nggak tahu apa dan masih belum ada perbedaan. Potongan admin untuk ikut 99 bagaimana? Ini ada yang nanya dari Eti Elisa. Sebenarnya nggak akan ada perubahan. Di 99 kita cuma akan ambil 1% commission flat. Untuk apapun kategorinya, kita nggak peduli juga ini penjualannya terjadi kapan. Tapi yang paling penting untuk bisa participate ke 99, kita pingin kalian itu memberikan harga yang paling baik, produk yang paling baik, submit produknya di webinar community, kasih tahu kalau kalian itu mau ngelakuin kegiatan apa aja pada 99, kasih tahu kita, itu yang paling penting. Kita cuma butuh kalian lebih aktif dan kalian kasih deals yang paling baik. Intinya itu aja untuk bisa ikut ke 99 campaign. Apakah tokonya langsung bisa live? Bisa bekerja sama langsung juga dengan creators, jadi nggak perlu takut. Intinya join aja grup, kalau ada apapun permasalahannya kita akan coba bantuin. Oh ini pertanyaannya juga sangatlah sering ditemukan, Super Winfoam. Kak, kok aku masukin KTP dan dokumennya belum dikonfirmasi udah 1 minggu. Nah ini karena mungkin ada beberapa alasan sehingga tokonya belum divalidasi. Atau mungkin juga ada permasalahan internal, tapi jangan khawatir, kita bisa nanti bantuin check-in, dan juga kalau misalnya ada kelengkapan lain yang butuh diberikan, atau perlu diperbaikin, kita juga infoin. Masuk ke grup, langsung aja kasih tahu, ini shop ID-nya atau nama tokonya, lebih baik shop ID, kita akan coba check-in dengan tim yang terkait untuk validasi tokonya. Terus nah ini pertanyaan yang menarik juga. Kak, aku mau tanya, apa ada ads juga untuk ngapus penjualan kita? Nah ini yang sering ditanyakan juga. Terus dari Denny May, dan juga pertanyaan kedua dari dia, dari Denny May itu, apakah page officials dan non-official itu ada atau enggak? Di TikTok, centang warna biru kalau nggak salah ya, itu bisa didapatkan setelah spend
jumlah tertentu untuk iklan. Saya nggak begitu hafal, tapi ada minimum spending-nya di iklan. Artinya, kita bisa melakukan iklan di TikTok seperti kita ngelakuin iklan di Instagram contohnya. Bisa sama-sama nge-direct traffic atau engage dengan potential customer. Itu bisa dilakukan. Nah, terus ini juga akan menjawab juga pertanyaan yang tadi pertama, apakah itu akan bisa digunakan untuk nge-push penjualan kita? Jawabannya pasti bisa. Jadi TikTok ini memang satu platform yang end-to-end. Artinya kita nggak cuma bisa ngiklan untuk mendapatkan followers atau bukan untuk mendapatkan traffic lebih, tapi bisa langsung di-convert ke penjualan. Customer-nya bisa langsung lihat produknya, dia bisa langsung bayar, check out bayar, dapat produknya. Jadi nggak lagi hanya platform untuk menemukan informasi, nggak cuma platform untuk iklan, bisa langsung digunakan untuk jual beli. Apakah di TikTok Shop ada poin pelanggaran seperti e-commerce lain? Ada. Cuman ini belum fully rilis. Jadi ditunggu aja dan tetap pertahankan performance yang bagus. Jangan nggak ngirim telat, jangan ngirim dengan logistik yang salah, jangan ngirim produk dengan kualitas yang nggak oke. Itu sama, cuman kita belum rilis. Kenapa? Karena ya mungkin kita masih awal banget, kita masih akan coba lihat atau mungkin mengumpulkan lebih banyak data supaya perhitungan kita lebih valid. Intinya itu aja. Terus, kalau ada yang cancel order, pengembalian dana bisa langsung atau harus tunggu ya? Sama dengan platform lain, tergantung juga pembayarannya melalui apa. Kalau misalnya melalui e-wallet, biasanya pengembaliannya sangatlah cepat. Bisa dilakukan refund, langsung refund cepet banget ke walletnya si pembeli. Tapi kalau misalnya bank transfer biasanya makan waktu yang lebih lama. Kalau misalnya Indomaret, Alfamart, biasanya kita minta si bayarnya ini masukin lagi rekeningnya dia, untuk kita bisa tahu ini tuh harus dikembalikan kemana. Jadi sangatlah mirip dengan payment gateway atau penyedia jasa pembayaran di platform lain. Ada nggak hashtag tertentu untuk TikTok? Nah, ini menarik juga. Untuk bisa bikin konten kalian trending, itu bisa menggunakan lagu, song yang di kanan bawah, yang trending. Itu penting banget. Selain itu, hashtag juga ikutin aja yang lagi trending apa. Coba cocokin antara produk kalian itu apa, dan bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan dari tren sekarang yang sedang berjalan. Contohnya gitu. Contoh paling gede, PPKM. Banyak dong yang bikin video tentang PPKM. Banyak dong yang menggunakan satu lagu tertentu gitu. Ikutin tren itu, sambungin. Kalian itu punya produk apa, bagaimana bisa memberikan jawaban untuk permasalahan pada masa PPKM. Contohnya seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai salah satu tips. Mungkin karena kita udah kehabisan waktu dan pertanyaannya banyak banget ya. Benar-benar terima kasih banget nih untuk excitement-nya hari ini. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, aku harus balikin ke Nisa. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa compile ini dan juga jawab nanti melalui komunitas WhatsApp yang sekarang bisa juga kalian langsung join. Oke, terima kasih banyak nih Kak Jonathan atas waktunya dan juga udah menjawab pertanyaan dari teman-teman seller yang banyak banget nih ya. Kayak semua orang nih udah excited banget dan gak sabar untuk segera berjualan di TikTok. Oke, nah supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa kamu dapatkan jawabannya, langsung aja bergabung di grup WhatsApp yang barcode-nya sudah bisa dilihat di layar. Bisa langsung di-scan aja menggunakan kamera handphone masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengisi attendance list atau daftar hadir yang sudah disebarkan di chat, supaya nanti kami dari tim TikTok gampang untuk mengontak teman-teman seller setelah webinar ini. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya untuk acara hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu baru nih dan segera langsung mikir nih, aduh habis ini bikin konten TikTok apa ya buat shop aku nanti. Nah, kalau ada pertanyaan juga bisa menghubungi aku atau Nevio. Kontaknya juga sudah di-share di chat box, bisa langsung di-save saja. Dan terima kasih banyak karena sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.
Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih berjualan. semuanya. Semangat. Terima Bye-bye. kasih Nisa. Bye.